yuqalu mithluhum, juga dikatakan seperti mereka. Dhallal yahud ma'a Muhammad, mathalul yahud ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya juga sama, begitu juga orang-orang Yahudi. Tatkala mereka bersama Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, bergaul dengan Nabi Muhammad, ya. Kamathali rajulin agama alaman fi hazimatin. Seperti seseorang katanya dia tegakkan satu bendera di dalam peperangan kemenangan. Fajtama ilaih munhazimun, berkumpul dengan bendera kemenangan, ya. Munhazimun, mereka menang. Fagalabu alamahum, setelah dia menang dibalikin itu bendera. Fadhahabat manfaatuhum wa amnuhum bihi. Setelah dia menang, dia balikin itu bendera, diturunin itu bendera. Ya. Begitulah katanya orang-orang Yahudi. Kadzalikal yahud kanu yastansirun. Tatkala dahulu sebelum datang Nabi Muhammad, dia minta dengan kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran. Subhanallah. Nabi Muhammad belum datang, Quran belum turun. Dia tahu bakal turun Nabi akhir zaman namanya Muhammad, ya, di Madinah hijrahnya, dan membawa Al-Quran. Dia meminta tawassul. Dia bertawassul dengan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad datang, dibalik. Dia nggak percaya. Seperti tadi, dia taruh itu bendera kemenangan. Tatkala datang itu kemenangan, dibalikin itu bendera. Maksudnya tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran. Qabla khurujihi, dia percaya, meminta kemenangan dengan wasilah Nabi Muhammad dengan Al-Quran, ya. Falamma kharaja kafaru bih. Tatkala Nabi Muhammad keluar, dibangkitkan dan dihijrahkan ke Madinah, ya, mereka kufur kepada Nabi Muhammad. Itu orang-orang Yahudi. Fadhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Biraghbati imanihim, ya, karena kemauan dia sendiri, ya. Tadinya dia udah beriman nama Nabi Muhammad sebelum datang. Datang dia tinggalkan iman, enggak mau percaya kepada Muhammad. Wa manfaati imanihim, padahal akan bermanfaat imannya kalau dia beriman kepada Nabi. Cukup dia enggak mau beriman kepada Nabi. Li'annahum aradu an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebenarnya menginginkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Falam yu'minu, dia enggak bisa beriman kepada Nabi Muhammad. Di dalam ayat Allah, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Mereka hasud kepada Nabi akhir zaman dari kaum Arab. Dia tahu bahwa Nabi, Rasul-Rasul semua dari Bani Israel. Kenapa Muhammad datang dari kabilah Arab? Kita tunggu-tunggu. Datangnya dari bagian kabilah hasud dia. Nggak mau. Gengsi. Bukan nabinya dari Bani Israel. Dia nggak mau. Maunya kabilahnya dari Bani Israel. Datang Nabi Muhammad Arabi. Wal Quran Arabi. Wa lughatu ahli al-qubur Arabi. Wa lughatu ahli al-jannah Arabi. Hubbul Arab minal iman. Dia enggak mau cinta kepada orang Arab di kala itu. Dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Wa tarakahum fi dhulumatin, Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan, kesesatan al-yahudiyah, di dalam agamanya Yahudi. La yubsirunal huda, mereka tidak melihat petunjuk Allah. Petunjuk Allah Al-Quran ada, turun bertahap. Nabi Muhammad di depannya, sebelumnya percaya kepada Al-Quran, percaya dulu kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad akan diturunkan Al-Quran bertahap-tahap, ya, bertahun-tahun. Dia nggak mau juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summun yatasamamun, dia belaga apa? Belaga budak. Padahal nggak budak dia. Dia dengar ayat Allah. Diturunkan ayat Quran bertahap-tahap tentang tauhid, tentang Isa, tentang Musa, tentang Injil, tentang Taurat. Didengar semuanya, tapi belaga budak. Bukmun yatabakamun, bukmun bisu. Padahal dia nggak bisu, dia belaga bisu, nggak mau jawab kebenaran, nggak mau benarkan yang benar. Ya. Umyun yata'amamun, dia buta, padahal nggak buta, dia belaga buta, belaga merem. Padahal dia lihat kebenaran, dia lihat mukjizat Nabi, dia lihat segala yang hak datang di hadapan dia. Kedatangannya Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya. Dia budak, dia bisu, nggak mau mengeluarkan la ilaha illallah. Dia nggak mau mengeluarkan yang hak, yang benar. Dia budak, nggak mau dengar ayat Quran.
matanya buta. Nabi di depannya enggak beriman. Naudzubillah min fahum la yarji'un. Tetap saja mereka tidak bakal balik ke agama Islam, tetap dalam kekufurannya, tetap dalam kesesatannya. Atau perumpamaan yang ketiga, kasayyibin minas sama. Masalahnya orang-orang Yahudi dengan Nabi Muhammad seperti apa? Air hujan dari langit. Hada mathalun akhar. Yaqulu mathalul munafiqin dan wal yahud. Ini juga perumpamaan terhadap orang-orang munafik dan orang Yahud terhadap Al-Qur'an dan Nabi Muhammad. Kasayyibin kamatharin, seperti air hujan turun dari langit. Nazala minas sama. Turunnya malam, lailan ala qaumin fi mafazatin, di lapangan kosong, di gurun Sahara. Hujan deras malam hari. Fihi fi lailin. Di dalam itu dhulumat, malam gelap gulita. Ya, kalau kita berjalan dari Sahara itu, ya Allah, Sahara enggak ngelihat apa-apaan, enggak ada bulan, misalnya belum bulan purnama, gelap, ya, enggak ada lampu, enggak ada rumah, enggak ada mobil, enggak ada cahaya. Bagaimana? Udah gitu hujan deras, wara'dun, waduh, kilat, wabargun, geruduk kalau kita, ra'ad, kilat, ra'ad apa ya? Ra'ad, petir, ya, dan barg, kilat, ya. Kadzalikal Qur'an. Begitulah perumpamaannya Al-Qur'an. Nazzala minallahi fihi dhulumat. Ya. Allah turunkan di dalam Al-Qur'an untuk menghilangkan segala daripada kegelapan-kegelapan. Bayanul fitan. Menjelaskan tentang fitnah-fitnah daripada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Wara'ad, ya, wa zajr, ya, wara'dun zajrun, diumpamakan tadi dhulumat, bayanul fitan, kegelapan-kegelapan tersebut dia akan mendapatkan seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum fitanun kagita'il lailil mudlim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun kagita'il lailil mudlim, bakal datang nanti satu zaman, ya, seperti satu malam, ya, gelap gulita, orang nggak bisa ngeliat apa-apa. Itu di hari-hari kiamat. Ya. Mereka begitu, mereka nggak ngelihat yang benar, nggak melihat yang hak, nggak ngelihat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala di dalam gurun Sahara yang gelap gulita, hujan deras, ya, tidak melihat. Walaupun dia kasih ancaman dengan petir, dengan kilat, nggak teman. Dikasih takut dengan watakhwif, ya, wabargun, bayanun, watafsiratun, wara'dun, ya, wawa'dun. Barq artinya kilat, ya, yang menerangkan sebentar supaya dia lihat, supaya dia melihat. Itu semuanya enggak diterima juga, enggak dipakai juga. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Bahkan mereka mendengar geluduk atau kilat atau petir tersebut, dia taruh tangannya di telinganya. Minas sawa'iq. Sawa'iq dari kilat juga, halilintar. Min sautir ra'd. Begitu dari suara geledek. Enggak mau dengar. Maksudnya tadi suara Al-Quran, ya, suara Nabi kita, ajakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mau. Dia belaga budak, dia tutup tangannya. Dia tutup telinganya dengan tangan. Hadzaral maut. Semuanya karena takut mati. Takut subbud dunya wa karahiyatul maut. Dia takut karena dia masing mau hidup di dunia, dia takut mati. Makhafatal bawaik. Takut ancaman-ancaman azab Allah. Takut daripada kematian. Kadzalikal munafiqun wal yahud. Begitulah perumpamaannya orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Kanu yaj'aluna asabahum fi adanihim. Dahulu mereka tatkala dikumandangkan ayat-ayat Allah seperti kilat menimpa dia, menampar dia. Dia enggak mau dengar, ditutup. Hadis-hadis Rasulullah SAW, penjelasan-penjelasan Rasulullah enggak mau dengar, dia tutup lagi telinganya. Na'udzubillah min dzalik. Asabi'ahum kanu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iq min bayanil Qur'an. Tuh. Dia enggak mau dengar dari penjelasan ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang tauhid, tentang iman, dia enggak mau dengar. Itu sebagai petir buat dia. Ya, menampar dia enggak mau dengar, dia tutup kupingnya. Di situ ada janji Allah, ada ancaman Allah, ya. Hadzal maut ma fakhafata mailil qalbi ilaih. Dia takut hatinya condong kepada Al-Quran. Takut hatinya karena orang yang benar-benar yang terbuka hatinya apabila dikumandangkan ayat Al-Quran, masuk itu ayat Quran.
menjadi bayan buat dia, ya, menjadi penarik buat dia, penjelas, penerang buat dia. Tapi orang munafik, orang Yahudi nggak mau dengar dia nggak mau dengar ayat-ayat Allah yang dikumandangkan kepada dia. Dia takut apa? Dia takut hatinya condong ke Al-Quran. Dia takut hatinya condong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muhitun bil kafirin wal munafikin. Tetap Allah Subhanahu wa taala meneliti, mengeliput ya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Artinya Allah tahu, alimun bihim, Allah mengerti mereka, wa jami'uhum finnar, semuanya bakal dikumpulin di api neraka.